yuk nggak ngebut. Luar biasa, lebih kuat dia setelah sakit daripada waktu masih belum divonis ya. Oke, itu penyakit jantung koroner ya. Karena apa? Kalau penyakit jantung koroner ini punya prospek yang baik ya, dia kan nyumbat ya pembuluh darahnya ya. Nyumbat ini dia bisa ada perbaikan ya. Artinya dengan tindakan atau tidak dengan tindakan. Kalau memang parah banget dia harus diberikan tindakan supaya terjadi revaskularisasi, terserah mau pasang ring kah ya atau di stent ya, atau dilakukan bypass ya, atau diambil pembuluh dari mana, di jumper ya, lewatin yang nyumbatnya diloncatin. Terus silakan aja. Nah di sini pada case yang penyakit jantung koroner ini memang punya apa ya? Kita itu punya area kerja yang sangat enak ya, karena apa? Dia dari mulai dia serangan ke operasi ke stent atau dia nggak dilakukan tindakan, itu kita bisa melakukan berbagai upaya untuk pemulihan gerak dan fungsinya ya. Tapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan pada kasus ini ya. Pada kasus jantung secara umum kalian harus perhatikan efek dari cardiac output yang menurun ini apa sih? Kalau cardiac output menurun itu efeknya apa? Nih tubuh kalian itu butuh 10 liter dalam 1 menit ya. Ketika melakukan futsal bercanda ya, bukan kompetisi ya misalnya. Tapi jantung kalian itu hanya mampu menghasilkan cardiac output itu 9,2 liter per menit. Apa yang terjadi? Jangan langsung pingsan dong. Yang lain dulu. Jangan langsung pingsan. Sesak. Kenapa dia sesak? Masa di mana kurang oksigennya? Gimana? Apa yang terjadi? Kalau kalian kardiorespirasi, ingat ini aja, kalau seputar ini aja metabolisme energi ya, seluruh organ tubuh kita, jaringan, semuanya itu butuh energi nggak? Butuh ya. Dari mana datangnya si energi? ATP, betul, ATP, adenosin trifosfat, senyawa fosfat berenergi tinggi. Dapat dari mana ini ATP? Glukosa sama oksigen. Oke, glukosa, oksigen. Dapat dari mana ini berdua? Nih jaringannya nih, ceritanya nih, entah jaringan apalah, organ apa ini. Dia butuh ini kan, dua. Dapatnya dari mana? Dari mana?
darah ya. Darah itu transportnya ya. Lewat sini dia ya. Pembuluh darah ya. Ini pindah tuh O2 glukosa ya ceritanya ya. Terus yang kesini CO2 ya, mungkin ada laktat dan segala macam yang memang bisa di recycle lagi ya. H2O mungkin. Oke. Dia butuh dilewatin ya. Ini butuh 10 liter. Ini cuma lewat 9,2 liter ya. Tekor nggak? Rugi banget. Terus gimana? Apa yang terjadi ketika tekor? Ini secara seluruh tubuh ya. Kalau seandainya penurunan kardiak output ya. Apa yang terjadi? Pembakaran yang lainnya, Pak. Keram otot. Keram otot. Oh. Keram aja nih. Boleh-boleh aja sih. Pembakaran energi yang lainnya. Pembakaran energi yang lainnya maksudnya gimana itu? Jadi pakai energi cadangan tubuhnya. Cadangan, misalnya apa tuh? Lemak. Misalnya ya. Apa tuh yang di bawah kulit tuh, Nak? Adiposa ya. Dia pecah asam lemak dan apa? Gliserol ya. Oke lah, misalnya lemak. Terus apa lagi? Nanti kalian ingat-ingat ya, jangan langsung lemak-lemak aja ya. Kalau lemak itu langsung dijadikan ATP lewat mana jalannya? Kenapa bisa begitu? Karena energinya jadinya kan ATP-nya terbawa terus karena habis terus jadinya nanti organnya banyak asam. Kenapa banyak asam lemak? Oke. Kenapa? Why? Kenapa terjadi penumpukan asam laktat? Kayak apa? Siapa namanya? Finan. Ya. Ini nanti kerja di bagian keuangan, finansial. Kenapa? Ayo, kenapa? Proses hidrolisis. Hidrolisis. Hidrolisis itu apa ya? Jangan kejauhan mikirnya. Kamu mau kejauhan ke hidrolisis. Hidrolisis itu pemecahan molekul ya, dari yang gede jadi kecil ya. Kayak misalnya apa ya? Ini terus jadi CO2 dan H2O, C6, H12, O6. Nah, itu hidrolisis ya. Jangan jauh-jauh. Ini masih skema, jangan kalian langsung mendetail ke karbon tangannya 4 lepas dulu. Enggak sampai segitunya, enggak. Yang sederhana aja. Kayak warung makan Padang, sederhana. Walaupun harganya nggak terlalu sederhana juga. Dan rasanya juga tidak terlalu sederhana. Ini loh, kalau nekor gimana loh?
Cardiac output itu diterima di jaringan itu perfusi jaringan ya, aliran ya, yang dia lewat kapiler yang dia bisa berdifusi ya, tuker-tukeran zat ya, gitu ya. Dia butuh aliran 10 ya. Aliran itu dia mendeliver apa aja sih? Perfusi itu, perfusi darah itu apa yang dikirim? Kamu begadang ya semalam. Nah. Apa? Oksigen dan sari makanan, nutrisi dan oksigen. Ya. Otomatis yang dikirim ke sini apa yang dia tekor? Nutrisi, ya. Dan oksigen, ya. Mungkin kalau nutrisi dia masih punya glikogen ya, dan kawan-kawannya dia bisa pecah ya. Jadi kalau oksigen, kalau dia kurang apa yang terjadi? Yang kejauhan lah, keram lah. Yang deket-deket dulu aja. Jangan, yang deket-deket dulu. Itu udah impactnya, udah dampaknya itu. Bukan salah itu, benar, tapi itu udah dampak. Kalau di istilah catut, istilah manajemen itu udah input, proses, output, itu udah outcome. Nah, Bapak tanya outputnya. Kalian bilang pingsan ini, oh itu udah outcome, udah dampak. Astagfirullah. Kalian itu gak konsen ya, kebanyakan zoom ya sekarang ya. Apa? Ini loh, kalau kekurangannya yang ini mungkin dia bisa pecah ya tadi gitu kan. Ini kalau kekurangan ini apa yang terjadi? Petunjuk udah cukup tegas dan jelas, tegas dan terukur. Ayo. Itu minum buat bawa bukan? Bukan. Oh bukan. Di era jawaban. Seret soalnya. Gak apa-apa. Kalau saya repot-repot, ntar makin lama kalian mikir. Kalau ngomong aja, utarain aja, biar cepat. Ini ada berapa jenis nih? Ada berapa tipe? 2. Oh, cabangnya kasih 2 ya. Apa aja? Oke. Kalau tanpa ini apa namanya? Anaerob. Oke. Kalau ininya kurang, maka metabolismenya akan terjadi. Anaerob. Nggak usah ragu-ragu. Anaerob Pak. Oh, pede aja. Oh, pintar itu kelihatannya. Ya. Oke, anaerob maka akan menghasilkan apa? Dia ringkas prosesnya. Set, nggak pakai daur asam nitrat ya, atau siklus Krebs ya. Tapi dia punya waste product itu laktat ya. Laktat ini pH-nya rendah ya, asam ya. Otomatis jaringan itu kalau dia terlalu punya nilai toleransi
bukan hanya asam yang rusak, ya. Bukan hanya asidosis yang rusak, alkalosis juga rusak juga. Jadi jangan kalian itu ngeri, ini penurunan pH. Terus pH tinggi juga nggak bagus juga, ya. Walaupun sekarang banyak minuman dengan pH 8, 9 ya. Nah, minuman alkalosis ya. Mungkin sekali-sekali nggak apa-apa. Oke, terjadi asidosis ya. Yang lama-lama ini dia akan merusak jaringan ya. Tapi sebelum dia rusak ya, tubuh kita ini punya alarm ya. Kalian itu kalau seandainya bekerja berlebihan, apa yang dirasakan? Wih, langsung pusing. Ini anak manja ini semua ini kalau langsung pusing. Hah? Kok langsung malas? Ngos-ngosan, pegel. Ngos-ngosan. Apalagi? Asam lambung. Itu khusus yang mah ini. Nggak berlaku umum yang begini. Untuk reminder ya, Stella. Berdiri semua. Kalian ini luar biasa. Orang kalau melihat gini kayak COVID squad. Zarif, kamu laki-laki paling ganteng sendiri di sini. Ya, temannya perempuan. Oh, yang laki-laki lagi, ya maju. Ada lagi yang laki-laki? Ada ke temannya. Kamu pernah ikut bela diri apa? Kalian itu sebenarnya harusnya ikut bela diri. Untuk apa ya? Ya, ini aja buat hobi. Siapa tahu ketemu copet kan? Ngerti kuda-kuda? Kamu apa kuda-kuda? Ajak teman. Ya teman-teman, jadi yuk kita melakukan kuda-kuda. Jadi kakinya dibuka selebar bahu, lalu lututnya ditekuk sekitar 30 derajat. Kayaknya agak rendah dikit lagi. Ya, Lebih rendah lagi ya. Badannya tegak. Biasanya kalau bela diri itu tegak. Terus rendah. Kenapa dia rendah ini? Semakin rendah, semakin stabil. Dipukul nggak jatuh. Nah, itu resepnya. Karena Bapak dulu ikut bela diri. Oke. Turun. Turun. Tahan. Dulu kalau lagi latihan disuruh pulang. Kalau biasa dikit sahabat. Aduh ya ini tapi sahabat. Ya udahlah, kalian kayaknya anak manja semua. Dan cukup. Apa yang dirasakan? Pegel ya. Pertama duduk dulu. Begitu lantak numpuk, ada kalian itu sering pegel-pegel, capek-capek, lemas gitu, ada? Ada. Jangan-jangan kalian itu terjadi cardiac output ya. Oke, karena di seluruh jaringan ya akan terjadi kekurangan oksigen ya, iskemia yang nggak parah ya, otomatis nanti. Dan yang namanya ini ya, aerobik ini tidak pernah yang namanya tubuh kita ini 100% metabolisme energi, metabolisme pembentukan energinya itu secara aerobik 100% nggak pernah. Atau sebaliknya 100% secara anaerobik nggak pernah. Tapi dia akan kemana dominasi ya. Tapi ketika dominasi ke anaerobik maka terjadi
waste product yang berlebihan, ada penumpukan. Laktat itu bisa diurai nggak, digunakan lagi? Enggak. Yang benar. Kalau nggak salah itu hasil produk akhir dari anaerob, Pak. Hasil laktat. Oke. Dia bisa di reuse nggak? Setuju? Siapa yang setuju nggak? Kamu nggak ada temennya? Tar dulu ya. Siapa yang setuju dia bisa digunakan lagi laktat? Selamat. Cuma kamu yang punya pendapat. Benar salah nggak masalah. Yang penting ada pendapat dulu. Oke, laktat itu bisa di reuse, ya, bisa digunakan lagi. Tapi kecepatan dalam mengurai laktat ini kan ada waktunya, ya. Ya, makanya ketika menghasilkan anaerobik lebih dominan, maka kecepatan mereduksi laktat itu lebih rendah dari produksinya, maka terjadi penumpukan laktat, ya. Nah, disinilah yang orang merasa pegel-pegel dan sebagainya. Oke, makanya ciri-cirinya dia cepet capek, ya. Aktivitas dikit capek, ya. Gerak dikit capek, jalan ke kantin capek, ini pegel, wah itu udah penurunan, ya. Yang kedua, ya, ada yang namanya RQ apa ya, itu yang gini, antara perfusi dengan ventilasi itu harus seirama, ya. Jadi aliran darah dengan kita nafas ini harus dia punya ritme yang sama, ya. Dimana ketika perfusi dan ventilasi itu tidak seirama, maka disitulah hadirlah rasa sesak, ya. Dari mana sesak itu? Karena apa? Kita mau nafasnya udah panjang, kayak mau putus, cukup karena apa? Alirannya nggak kencang sesuai dengan apa yang dibutuhkan tubuh, jadi nggak sinkron. Disitulah timbul sesak. Lalu nyeri dada ini bisa macam-macam, ya. Orang yang sakit jantung yang selain koroner pun ada yang mengeluhkan nyeri dada, ya. Ini bisa diperoleh dari manifestasi macam-macam, ya. Bisa mungkin kerja berlebihan dari otot jantung dan sebagainya. Tapi kalau untuk khusus si penyakit jantung koroner, nyeri dada itu adalah akibat di sini nyumbat, permintaan aliran banyak, ya, di area yang sini. Akhirnya terjadi mismatch demand and supply, ya. Supply-nya sedikit, demand-nya banyak. Akhirnya di sini terjadi kurangan oksigen alias iskemia, ya, iskemik, ya. Di miokard sini karena dia kerja berat, ya. Di sini inilah yang beri-bro rasanya di dada, ya. Kalau diterus-terusin kerja berat terus, ya, udah jogging, ya, terus udah sakit nih, bukannya berhenti, lanjut nanggung 10 km lagi. Akhirnya ini bukan iskemik yang terjadi, rusak jaringan alias infarkt, ya. Kalau dia sampai infarkt, ya, mati, ya, sebagian sel ototnya ini otomatis, ya. Kalau ada yang mati, kekuatan kontraktilitas ototnya akan menurun, ya. Percaya nggak? Kalau nggak percaya coba aja gerakin bicep kalian sebagian. Kuat nggak ngangkat? Lebih lemah, ya, karena apa namanya, kayak kalau kereta kuda, ya, awalnya kudanya 4 dibuang 2 kan nggak sekuat waktu berempat, ya. Ya, kira-kira analoginya seperti itu. Ini yang bikin nyeri, ya. Yang bikin nyeri itu adalah ketika tidak terjadi keseimbangan antara demand dan supply.
Why ya, artinya karena apa? Karena ada penyumbatan di sini ya. Bisa juga karena ada spasme pembuluh darah koroner ya. Makanya minum vasodilator ya, yang taruh di bawah lidah dan sebagainya. Ini datangnya nyeri ya. Ini datangnya sesak. Ini datangnya cepat capek, keterbatasan aktivitas, lelah dan sebagainya ya. Kalau lama-lama ya dia akan ke sini. Lama lagi dinyari lagi ya. Makanya perlu dilatih ya. Oke. Nah, untuk kasus-kasus jantung itu yang banyak itu ya, jantung koroner ya, yang gampang meninggal juga itu. Karena apa? Karena dia begitu kadang-kadang suka nyumbat, rusak otot jantungnya, ngambek dia, nggak mau berdenyut. Jadi kalau nggak berdenyut gimana? Ini ya, kembali ke tanah ya. Oke. Nah, karena pada kasus penyakit jantung koroner ini termasuk yang mengerikan ya. Kalau kalian itu dapat misalnya Zarif ya, Zarif kamu ya. Ini bapak ada